Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monika Trisa Ramadanti dari kelas A Ilmu Kelautan dengan NIM 08051382126117. Di sini saya akan membuat video mengenai materi praktikum survei dan pemetaan dengan judul digitasi dan layout peta. Jadi, saya akan membahas yang pertama itu ada digitasi. Digitasi ini merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, proses digitasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Jadi cara kerja dari digitasi ini adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat X dan Y. Nah, proses digitasi ini akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Jadi, sumber data peta untuk digitasi dapat menggunakan image remote sensing maupun image scanning. Image remote sensing itu adalah data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara. Sedangkan image scanning itu adalah data atau scan berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Digitasi ini contohnya itu bisa jaringan sungai, jalan, terus pepohonan dan lain-lain. Baiklah, langsung saja kita mengolah data di ArcMap untuk digitasi ini. Pertama-tama kita add data, kemudian kita pilih file foto yang sudah dikirim di Google Drive kemarin. Kita add data. Oke, ini bisa kita zoom saja agar titik koordinatnya kelihatan. Nah, ini adalah titik koordinat yang akan kita add control point. Sebelum kita meng-add control point, kita bisa mengklik kanan untuk mengganti koordinat sistemnya menjadi WGS 194 dengan mengklik koordinat sistem, terus kita pilih WGS 194, terapkan oke. Kemudian baru kita add control point. Ini bisa kita klik sekali, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik di bagian input DMS longitude dan latitude. Terus longitude-nya kita ganti menjadi 100,5, 50, dan 0. Latitude-nya juga kita ganti menjadi 03, 20, 0. Kemudian kita ganti menjadi north dan kita klik OK. Jika putih seperti ini, kita bisa mengklik full extend. Kemudian kita zoom kembali di bagian titik koordinat yang belum kita buat. Nah, ini sama saja seperti yang nomor 1 tadi, titik nomor 1 tadi.
kemudian kita klik oke. Selanjutnya kita akan buat koordinat yang ketiga. Magnitudenya itu 101, 20, 0, latitude-nya 00, 10, 0, lalu E dan N. E itu adalah Earth dan N itu adalah North. Dan kita klik OK. Kemudian kita ke titik koordinat yang keempat. Ini jika tidak kelihatan, kita zoom saja. Di kanan, input data DNS, kemudian kita ganti. Jadi 105, 50, dan 00. Ini 10, 0. Terus kita klik OK. Nah, kemudian kita buka menu di bagian georeferencing. Kita pilih RecTV ini. Kemudian kita save di mana? Ini. Nah, bisa dilihat sendiri di sini di ArcGIS LLN 2223 dengan format TIFF. Kemudian kita save. Ini lagi loading, jadi kita tunggu saja. Nah, jika sudah, kita ke add data lagi. Kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Nah, ini adalah filenya tadi. Kemudian kita add data. Nah, jika sudah, ini kita perkecil saja. Sudah kita perkecil. Kemudian kita ke katalog. Setelah itu kita pilih folder penyimpanan dengan cara mengklik kanan. Kita klik new, lalu kita pilih save file. Kemudian kita ubah namanya itu menjadi terserah kita. Ini namanya bebas. Yang pertama aku mau buat digitasi tentang hutan. Kemudian feature type-nya ini kita ganti menjadi polyline atau polygon. Kalau polyline itu yang garis-garis seperti sungai. Kalau hutan ini biasanya menggunakan polygon. Terus kita edit, kemudian kita masukkan sistem koordinatnya menjadi BGS 194. Klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita ke editor. Setelah itu kita klik start editing. Setelah kita ke start editing, kemudian kita ke create picture. Lalu kita klik ini sekali. Nah, jika sudah, kita bisa mendigitasikan peta sesuai dengan nama yang telah kita buat. Ini bisa kita close. Ini juga. Kita klik rectangle saja. Ini bisa kita zoom.
Ini bisa kita zoom. Kemudian kita mulai digitasinya. Jadi kita akan, ini adalah digitasi untuk hutannya. Nah, jika sudah, kita klik kanan. Mau saya ulangi, kita klik sekali. Nah, jika sudah digitasi, kita pilih maaf saya ulangi, untuk konstruksi tools-nya itu kita menggunakan polygon bukan rectangle. Nah, ini untuk yang kedua. Sudah kita klik. Nah, kita cari lagi. Jika sudah, kita klik. Kemudian kita pindah ke hutan yang lain. Konstruksi tools-nya pilih polygon. Jika sudah, kita klik. Kemudian kita cari lagi. Nah, jika sudah, setelah itu kita ke katalog di sini. Maaf saya ulangi. Setelah itu kita ke editor, terus kita save edit. Jika sudah kita save, kemudian kita stop edit. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi, dengan cara memilih katalog, terus kita klik kanan, new, save file, kemudian kita pilih yang ingin kita cari, seperti di sini saya akan membuat permukiman, terus picture type-nya kita ganti menjadi polygon, kemudian kita ganti koordinat sistemnya menjadi
WGS 194, lalu kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita cari di sini. Nah, ini adalah permukiman, kemudian kita klik poligon. Selanjutnya kita pilih editor, save edit, kemudian stop editing. Setelah itu kita ke katalog lagi. Kita masukkan data lagi, new, save file. Yang ketiga itu adalah beting karang. Kemudian kita pilih edit, terus PGS 1984, kemudian OK. Lalu kita klik OK. Lalu kita cari beting karangnya. Nah, ini adalah beting karangnya. Kemudian kita digitasikan. Nah, jadi ini adalah digitasi untuk beting karang. Kemudian yang keempat itu ada danau. Toolsnya kita pilih polygon. Baik, ini adalah digitasi dari danau. Kemudian kita ke editor, setelah itu kita save edit, lalu kita stop editing. Lalu seperti yang keempat tadi, kita pilih tempat folder untuk menyimpan file itu, kita pilih new, kemudian save file. Kemudian kita tentukan tempat yang mau kita digitasi tadi di mana. Selanjutnya itu ada batas negara. Ini adalah digitasi dari batas negara. Kemudian kita ke editor, lalu save edit, kemudian stop edit. Lalu kita lakukan hal yang sama. New, save file, kemudian kita ke sungai, lalu picture type-nya polyline, edit, WGS 1984, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita pilih editor, start editing, kemudian kita pilih sungai ini, kita pilih line, kemudian kita buat. Nah, ini adalah garis pantai. Maaf, saya ulangi, ini adalah sungai. Ini adalah digitasi dari sungai. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita ke editor, lalu save edit, kemudian stop edit. Lalu kita lakukan hal yang sama. Ke kanan, new, lalu save file, kemudian kita ubah namanya. Ini jalan setapak, terus feature type kita ganti jadi polyline, kemudian kita edit, masukkan WGS 1984,
lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih editor, terus kita pilih jalan setapak ini, kita X saja, kita pilih line, kemudian kita mulai digitasi. Baik, ini adalah digitasi yang terakhir, yaitu jalan setapak. Selanjutnya kita akan melayout peta. Oke, jadi tahap yang kedua itu ada layout peta. Jadi layout peta itu merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing peta. Jadi variasi dapat dibuat dalam penyajian layout peta yang akan menampilkan isi peta secara keseluruhan yang akan dibuat. Informasi tepi pada layout peta dilengkapi dengan seluruh atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembacaan peta. Atribut tersebut dapat berupa judul peta, arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan, serta yang lainnya. Oke, bisa kita mulai. Yang pertama itu kita jadikan ini dulu, layout view, terus kita jadikan landscape dulu. Itu bisa kita ganti di bagian file ini di pack and print setup. Kemudian kita bisa langsung membuat rectangle ini. Ini bisa kita sesuaikan. Klik kanan, property. Kemudian kita pilih fill colornya no color. Terus outline colornya kita jadikan hitam. Terapkan, oke. Kemudian kita pilih teks. Lalu kita ubah menjadi hasil peta survei dan pemetaan, enter, SDL dan Estuaria, digitasi dan layout peta. Kemudian kita pilih ini, kita terapkan, lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 20 kebesaran, jadi 18 saja, kebesaran 14. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian kita ke rectangle lagi untuk memasukkan scale bar, scale text, dan north arrow-nya. Ini kita sesuaikan saja. Klik kanan, property, seperti yang tadi. Oke. Terus kita ke insert, kemudian kita ke north row, kita pilih S3 North 7.
Oke. Terus kita klik OK. Ini kita besarkan, kemudian ini kita lebarkan. Setelah itu kita ke insert lagi, kemudian kita ke scale bar. Kita pilih yang scale bar tuh. Terus kita pilih property, ini cukup 2 saja. Kemudian kita ganti menjadi kilometer di division unitnya. Terapkan, lalu oke. Dan di sini kita oke lagi. Jika kebesaran kita kecilkan. Nanti jika sudah kita ke insert lagi, kemudian kita ke scale text, kita pilih yang absolute scale. Kemudian kita pilih property. Di sini stylenya saya menggunakan absolute example 1:24. Kita klik OK. Kemudian di sini kita klik OK. Oke, jika sudah bisa kita rapikan sedikit. Bisa kita rapikan. Kemudian kita akan membuat data frame baru untuk memasukkan SHP Indonya ke insert. Kemudian ke data frame. Nah, setelah itu kita ke data frame ini, bisa kita buat di insert. Ini kita klik kanan. Kemudian kita add data untuk memasukkan SHP Indonya. Kita cari saja SHP Indonya, di mana kita meletakkannya. Kemudian kita add. Lalu jika sudah muncul, kita ke klik kanan, property, kemudian kita ke new grid, kemudian kita pilih ini berikutnya, terapkan. Oke. Jika sudah membuat data frame ini, kemudian kita akan membuat legendanya dengan cara ke insert lagi, kemudian ke legend. Kita pindahkan semua. Satu persatu saja agar tidak berantakan. Oke, setelah itu kita ke berikutnya lagi. Oh maaf, ini legendanya kita tambah A. Berikutnya, selesai. Nah, jika sudah, oke, ini adalah legenda serta nama yang sudah saya buat. Jika ingin melihat digitasinya saja, kita bisa meng-unchecklist bagian ini. Nah, ini adalah digitasinya saja yang telah saya buat tadi. Boleh juga ini kita checklist untuk mengeluarkan peta kita. Itu saja yang dapat saya buat dalam laporan akhir ini. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.